Sekarang masalahnya, apakah itu makomat atau tempat-tempat tertentu, kedudukan-kedudukan tertentu di hadapan Allah? Kula ringkes mawon meskipun kata. Yang satu makomat, makom taubat. Yang dua makom warok. Yang ketiga makom zuhud. Makom ini atau kedudukan di hadapan Allah ini enggak diberikan oleh Allah, tapi harus kita upayakan, harus kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hadisul Hadi Asyar, halaman ke-37. Betul? Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Hadi Asyar utawi iki iku hadis kang kaping 11. Hadis kang kaping 11 an Abi Muhammadil Hasan, saking ramane Muhammad hiya iku Hasan Ibnu Ali ibni Abi Thalib, putrani Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Qala dawuh iya Al Hasan, hafiztu ngrungu sapa ingsun min Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngrungu napa? Ngrungu dawuhipun Rasulullah. Dawuhipun rupane dak ninggalo sira ma ing barang yari buka kang mamangake iya ma ing sira ilama marang barang la yari buka kang ora mamangake iya ma ing sira. Rawahu Turmudi, hadis menika diriwayataken Imam Turmudi wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Qala Turmudi, ngendika sapa Imam Turmudi, hadisun hasanun sahih. Derajat hadis ini hadis yang hasan, bagus. Sahih juga hadis yang sahih. Kita terjemahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, aku mendengar, menghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadis ini begitu pendek, harus hafal sekarang juga. Kalau besok sudah banyak lagi yang dihafalkan, gitu. Urusan besok mau belanja apa itu juga menghalangi hafalan kita. Da ma yari buka ila ma la yari bu. Da ma yari buka ila ma la yari bu. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu
kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Pendek, langsung hafal, dan langsung tidak patek paham karpe piye. Kalam Rasulullah itu begitu jami ya, mengandung banyak makna, sehingga kadang ketika dawuh Rasulullah itu begitu pendeknya, justru begitu banyak muatan yang terkandung di dalamnya. Termasuk hadis ini, hadis dari baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah Hasan saudaranya Husain. Kenapa disebut Abi Muhammad Al-Hasan? Bapaknya Muhammad yang namanya Hasan, karena Imam Hasan ini punya putra yang namanya Muhammad. Hasan adalah saudara tuanya Imam Husain. Jadi Hasan dan Husain itu bukan saudara kembar sebagaimana difahami oleh sebagian kita. Hasan Husain putranya Sayyidina Ali, dua anak laki-laki kembar. Tidak, tapi selisih 11 bulan. Pak, podo-podo selisih orangnya setahun dianggap kembar lah ya wis. Kembar itu apakah keluar bareng? Ya enggak lah. Selisih kadang sekian menit ya, kadang sekian. Nah itu kan selisih 11 bulan aja. Lalu selisih 11 bulan dianggap kembar, ya selisih 2 tahun, nanti minta dianggap kembar juga. Jadi yang benar Imam Hasan ini saudara tuanya Imam Husain. Imam Hasan ini sejak di masa kecilnya, begitu juga Imam Husain. Jadi karena selisih 11 bulan, mereka tumbuh berkembang nyaris memang seperti saudara kembar. Pada usia-usia 5 tahunan sampai usia-usia 10 tahun itu kan nyaris sama, karena pertumbuhannya ya nggak relatif jauh lah kalau selisih 11 bulan. Keduanya baik Hasan maupun Husain ini adalah cucu Rasulullah yang sangat beliau cintai. Pada suatu saat pernah terjadi Rasulullah itu sempat meninggalkan mimbar khutbahnya saat khutbah. Kemudian melihat Hasan sedang di tepian tangga masjid. Khawatir kalau ia terjatuh. Saking sayangnya lantas Rasulullah meninggalkan mimbar sesaat untuk membopong si cucu kecilnya yang sangat beliau cintai. Ini sempat ditegur juga oleh Allah. Ya Allah, kalau ngomongkan cinta, ngeten nggih, kita cerita terlebih dulu ya. Marem lek dijak cerita. Rasulullah adalah manusia sempurna yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika seorang hamba ini dicintai oleh Allah, ada kekhususan yang tidak bisa diterima oleh banyak manusia pada umumnya. Contohnya Rasulullah. Ketika dalam kandungan menjelang lahir ya, belum sampai waktunya lahir, ayahanda beliau sudah diambil oleh Allah. Para sufi mengatakan karena Allah sangat sayang kepada Muhammad ini yang masih dalam kandungan, jangan sampai nanti ketika ia terlahir pertama-tama menyebut nama selain Allah, ayah, papa. Akhirnya ayah beliau diambil oleh Beradalah baginda dalam kandungan ibu sampai melahirkan. Beberapa waktu setelah melahirkan, ibundanya diambil oleh Allah. Allah tidak menginginkan nanti Muhammad kecil pertama-tama menyebut nama ibunya atau memanggil bunda. Pinginnya Allah memanggil Allah, Rabbi. Sampai pada saatnya beliau disusui oleh orang lain.
Lompat, cerita ini lompat sampai ketika baginda memulai dakwah pada masa-masa begitu berat, mendapat perlawanan dari kaum kufar, butuh biaya juga untuk dakwah. Lumayan, beliau didampingi oleh paman beliau, siapa namanya? Abu Thalib. Beliau didanai oleh istri beliau tercinta, Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu dalam ceritanya saudagar wanita yang sangat kaya, bahkan di setiap kota itu Bunda Khadijah ini punya gudang. Bukan gudang kosong, tapi gudang untuk menimbun barang-barang dagangan. Dalam satu riwayat, beliau memiliki berapa ribu ekor kuda untuk mengangkut dagangan. Berarti sangat kaya. Sehingga di awal dakwah Rasulullah, barangkali menurut cerita para sufi, Rasulullah pernah merasa sangat terbantu dengan pamannya yang betul-betul mengawal dakwahnya. Karena ketika masih ada Abu Thalib, kepala suku Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu masih segan, masih punya rasa takut untuk mengganggu Rasulullah, karena paman beliau selalu menjaganya, sambil selalu beliau berteriak-teriak di depan umum, kalau kamu sampai mengganggu keponakanku, saya yang akan menjadi lawan. Di samping itu ada Bunda Khadijah yang sangat sayang kepada baginda Rasulullah, menemani awal-awal perjalanan dakwah beliau. Bentuk dari kecemburuan Allah, saya tidak ingin Muhammad bergantung kepada selain aku. Saya tidak ingin dalam hati Muhammad itu ada yang diandalkan selain diriku. Maka di saat hampir bersamaan dalam tahun itu dipundutlah paman Rasulullah, Abu Thalib. Kemudian juga diambil istri beliau, Ibunda Khadijah. Apakah waktu itu persis seperti yang diceritakan dalam banyak ceramah baginda itu di tahun Amul Husni, tahun penuh kesedihan? Rasulullah betul-betul sedih seperti kita. Jangan membayangkan kalau Rasulullah itu diceritakan sedih, terus sedihnya kayak awak dhewe ngoten niku. Jangan, tidak. Kesedihan beliau karena kerinduan yang amat berat terhadap memahami karepe Gusti Allah, ngoten lho. Kesedihannya itu bukan kesedihan seperti kita, kesedihan kehilangan duit, pitik, pramule, sedih. Tidak seperti itu kalau baginda Rasulullah. Tapi dia sedih ketika tidak serta-merta bisa memahami hikmah apa di balik peristiwa besar ini. Pamanku meninggal, istriku pun juga. Sampai saat itu akhirnya Rasulullah dipanggil untuk menghadap Allah melalui Isra Mi'raj. Setelah itu baginda Rasulullah juga punya putra-putra lain, punya anak perempuan juga. Sayang beliau kepada putranya, berbalas dipundut putranya juga oleh Allah. Gitu. Akhir kagungan anak perempuan. Berapa anak perempuannya? Gak usah dihitung. Terus sampai pada puncaknya kecintaan baginda Rasulullah kepada cucu laki-laki ini, Hasan dan Husain ini, kembali luar biasa. Wajar kalau seperti kita ini kaum laki-laki itu biasanya sedikit punya kurang rasa adil teng atine, luwih seneng nengin anak lanang. Jagoane papa, kan ngoten biasane film anak papa jagoan, padahal papa ini bukan jagoan. Kecintaan Rasulullah kepada Hasan Husain diriwayatkan di banyak hadis, termasuk ketika beliau mengatakan kepada Hasan, nanti pada saatnya di tengah-tengah zaman fitnah, kamu akan menjadi pahlawan besar penyelamat bangsa ini. Bukan bangsa, penyelamat umat manusia.
Ini terwujud ketika terjadi pemberontakan setelah usai ayahanda Imam Hasan ini meninggal, Sayyidina Ali. Usai pembunuhan Sayyidina Ali, kekhalifahan dilimpahkan kepada Imam Hasan. Hanya beberapa bulan terdengar kabar ada gerakan pasukan besar dari Jazirah Irak yang dipimpin oleh panglima perangnya Muawiyah. Kalau saja Imam Hasan ini tidak menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah, apa yang terjadi? Ketika 15.000 atau 150.000 gitu loh pasukan yang akan perang itu. Kalau Imam Hasan tidak menyerahkan, sudah nggak usah gegeran wes, nggak usah gegeran. Lek awakmu pengen kekuasaan, pengen menduduki posisi kekhalifahan, sudah ambil saja. Yang penting kita antar umat Islam jangan sampai terjadi peperangan seperti sebelumnya. Nah, di saat Imam Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah itu bukti bahwa dawuh Rasulullah itu benar. Karena di saat itu adalah zaman fitnah, dan dengan kerelaan hatinya demi kedamaian umat Islam waktu itu antara kelompok Muawiyah dan para pendukung Imam Hasan ini, Imam Hasan mengalah. Kalau tidak mengalah, bisa dibayangkan sekian ribu umat Islam akan terbunuh dalam sebuah peperangan. Tidak cukup itu saja. Apa dikira perang itu selesai kalau yang satu menang terus yang lain bisa menerima? Belum tentu. Pasti saling mempersiapkan balas dendam dan lain sebagainya. Kalau diceritakan nanti terlalu panjang masalah Imam Hasan ini. Tambahan saja, Imam Hasan ini beda dengan Imam Husain. Imam Hasan lebih cenderung kepada keilmuan. Beliau sangat gila terhadap ilmu. Tidak sekedar gila seperti kita, gendeng karung ilmu tapi orang pintar-pintar. Enggak ngalim-ngalim. Sampai jadi kutu buku, bahasanya kutu buku kan. Selamanya jadi kutu buku, enggak jadi ulama. Kalau Imam Hasan ini termasuk jajaran ulama. Artinya beliau betul-betul alim luar biasa pada zamannya. Sedikit beda dengan Imam Husain adiknya. Adiknya cenderung kepada gerakan politik. Gitu? Sampai pada akhirnya selang beberapa tahun itu terjadi bentrokan lagi antara Imam Hasan adiknya Imam Husain adiknya Imam Hasan ini dengan Yazid bin Muawiyah. Nggih, betul saya ceritain nggih terlalu panjang. Itu gambaran kondisi khilafah Islamiyah waktu itu. Ya, kalau kita merindukan khilafah, jangan merindukan yang seperti ini. Karena sejak ditinggal oleh Rasulullah itu, ditinggal Abu Bakar, ditinggal Umar, yang terjadi dalam sejarah kepemimpinan Islam itu luar biasa menyedihkan. Sahabat Utsman dibunuh, sahabat Ali dibunuh, putra sahabat Ali cucu Rasulullah juga dibunuh. Tidak cukup satu saja Hasan ini yang ceritanya diracun, tapi Imam Husain juga pun betul saya cerita nggih niki mawon. Dak mayari buka ilama layari, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, ditinggalkan kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Dari hadis ini muncul sebuah dalil. Hadis ini adalah dalil munculnya sebuah kaidah fikhiyah. Teng fikih kan ada usulul fiqh, ada kaidah fikih yang sangat penting. Saged dicatat nggih. Kaidah yang muncul dari hadis ini adalah al yakin la yazulu bisyak. Al yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan adanya keraguan. Ini kaidah fikhiyah. Usul fiqh
yang melahirkan sekian banyak kaidah fikih itu sangat membantu kita orang-orang awam yang nggak sempat memahami ilmu fikih dengan baik. Banyak menghafal kaidah-kaidah fikih itu sangat membantu. Memahami kaidah-kaidah fikih itu sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Ini nanti contohnya kita kaji nggih. Al yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Mengke kula panjenengan sedaya akan bisa mempraktekkan kaidah fikih ini dalam kehidupan sehari-hari setelah kita sajikan beberapa contoh penggunaan kaidah fikih ini. Contohnya, satu, apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Misalnya berangkat ngaos ngeten iki, Pak Hakim di perjalanan melihat burung di atas pohon, hinggap, pengen nyekel, krono gampang pinginan. Terus ternyata si burung itu menelek, mengeluarkan kotoran. Mak telepok ngoten, yakin mengenai baju saya. Roh tenan wujudnya telek, yakin itu telek, dan kita tahu bahwa telek itu najis. Yakin mengenai bagian tubuh ini, tapi setelah digenten-ngeten nih mboten temu. Kira-kira enggak lah kalau mengenai baju saya, kira-kira enggak lah, wong buktinya enggak ada. Yakinnya terkena najis itu yakin. Ada dan tidaknya di dalam baju ini ragu. Ngoten nggih. Keneane telek yakin kenean. Tapi posisinya entah di mana kok. Karena enggak temulik-ulik. Padahal kalau di sini aja saya sudah enggak bisa melihat. Gitu toh? Tenggelam ngoten mau misale. Kecuali kalau diginikan, di sini kan. Belum percaya. Kalau sendirian gampang percaya dia. Tapi kalau ada temannya belum percaya kalau iki petelek tenan kan. Penerapan kaidah ini maka mendahulukan yang yakin. Jangan sampai yakin itu dikalahkan oleh ragu. Yakin kena jangan dikalahkan oleh ragu. Mbuh enek tenan pora mungkin bajuku. Berarti baju ini yang dipakai ini tidak boleh untuk sembahyang. Karena yakin sudah terkena najis. Itu contoh penerapan yang pertama. Yang kedua, apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Digamblang malih, Ustadz Rio berangkat ke masjid. Dari rumah beliau sudah ambil air wudu, yakin sekali. Sampai di masjid, setelah menunggu adzan, menunggu puji-pujian yang begitu lama, dia mulai ragu. Aku yakin wis wudu, tapi wis ngenten purung ya iki mah. Enggak, kenapa saya pilih Ustadz Rio? Karena dia enggak tersinggungan. Padahal keraguan wis ngentut purung itu mesti pernah jenengan alami semuanya loh, nggih. Gitu. Bunda Ika pernah. Saya mengatakan semua pernah karena kula nggih yakin tenan jenengan pernah ngalami ngoten iki. Aku mau wis batal purung kok, wis kentut apa. Maksudnya masalah wis batal apa? Nah, keyakinan sudah ambil wudu itu begitu kuatnya, yakin tenan wong mau yo ambil air wudu jelas kok
Karena waktunya setelah mandi dan sudah menyengaja nanti setelah ini berangkat ke masjid, sebelum ke masjid saya akan ambil air wudhu sekalian, yakinnya kuat. Tetapi sudah batal atau belum karena kentut atau bersentuhan dengan lawan jenis, itu ragu. Batal burung ya, aku mau kepentut pura ya. Maka yang dipilih yakinnya, yakin sudah wudhu. Ragu sudah batalnya kalah. Karena yakin itu tidak pernah terhapus oleh ragu. Tapi jangan diyakin-yakinkan loh. Yakin aja. Ya Allah, yakin itu nggak bisa nggak bisa direkaya. Seperti ahwal dalam jiwa itu nggak bisa direkaya. Rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah itu nggak bisa dikarang-karang. Itu muncul dengan sendirinya sebagai hadiah karena kita sudah menduduki tempat-tempat istimewa di hadapan Allah. Contoh penerapan kaidah fikih tentang keyakinan ini yang ketiga. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang yakin bahwa wudhunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudhu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudhu lagi. Kita kasus pertama wau dibablas nih. Sing Ustadz Rio yakin sudah wudhu tapi ragu sudah batal atau belum. Saya mau pakai contoh Ustadz Fuad nggak berani. Diri saya sendiri saja. Duduk di sebelah Ustadz Rio. Jelas saya sudah ngoten. Yakin sudah batal. Kemudian keluar ke masjid hendak berwudu. Ketemu dengan teman dan lain sebagainya. Di lokasi masjid masih puji-pujian begitu lama, gitu. Terus akhirnya sempat ngobrol-ngobrol sambil dalam hatinya kacau, kenapa sih imam kok belum datang-datang? Akhirnya sang imam datang misalnya, oh Mbah Yai rawuh. Terus lari ke dalam. Aku yakin wis batal. Tapi wis wudu purung. Yakin sudah batal, tidak boleh dikalahkan oleh ragu sudah wudu atau belum. Maka pilihannya ambil wudu karena yakin sudah batal. Contoh keempat, ini contohnya nanti sampai 9 untuk mengulur-ulur waktu. Enggak, masalahnya gini loh. Kalau dikasih contoh 2 saja, ini pengalaman pribadi nggih. Contoh soal. Dikasih contoh 2 saja, setelah itu kerjakan sendiri. Soal-soal yang saya kerjakan nggak ada yang persis contoh itu, akhirnya nggak bisa mengerjakan. Nah ini dikasih contoh sampai 9 ini contohnya kan semuanya beda. Kenapa nggak usah saya kasih contoh? Yang keempat, barang siapa ragu dalam sholatnya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya. Yang mana dalam permasalahan ini ada 3 rakaat. Ngeten. Kula sholat duhur, ya Mbak. Anggap saja saya ini nggak tertib berjamaah ngoten nggih. Terus pas sholat itu teko 3 rakaat. Kemudian iki mana aslinya 3 rakaat kok 4 rakaat. Cara jenengan biasanya kan sudah anggap aja 4 rakaat gitu. Enggak, karena seusia-usia jenengan saya gayane nggih ngoten niku. Nah, pemana ketika di pondok itu nakal, sholat taraweh sering hanya sekian salaman,
cepatnya luar biasa. Nakal di pondok itu. Karena GR merasa sangat dekat dengan Tuhan. Kalau di pondok itu. Betul. Bagaimana nggak merasa dekat? Mulai jam 2 bangun gitu, sholat tahajud, ngaji, menunggu subuh, hampir subuh antri mandi, antri sambil sabar itu kan pahala. Amal ibadah terus, mandi nggak pakai sabun, sabun habis, sabar, pahala lagi, gitu. Terus makan cepet-cepetan selak pingin masuk nopo ke kelas lagi jam 6 ngoten ya ada pelajaran. Bersegera menuju kebaikan itu ibadah. Gitu. Terus di dalam kelas ngantuk luar biasa, ngempet ngantuk tok itu loh pahala. Gitu. Sambil berusaha memahami dawuh-dawuh dari ustadz yang ngeremeng-remeng, kadang ser hilang masuk. Perjuangan itu jihad itu. Jihad untuk memahami ilmu. Ngoten niku betul. Sehingga kadang sampai saat-saat sholat ngoten niku malah dianggap waktu leren. Betul, sholat itu waktu leren. Karena paling penak itu sholat dalam pondok itu. Paling nyaman itu sholat. Allahu Akbar. Nah, lambat laun merasa GR. Ini kan full 24 jam kali sekian ratus hari, ini kan deket terus dengan jenengan Gusti. Sampai saatnya kadang ngoten nakal didik ngoten nek tarawih cowok terus lek iya mau rakaat apa patang rakaat dalam hati patang rakaat ya kan ngoten. Paling kalau Gusti Allah di Singapura salahnya tidak digawe lali kan. Itu dulu, kalau sekarang tambah parah karena semakin jauh dengan Allah. Waktu entek tinggi nyambi gawe dengan alasan golek napa ekonomi untuk keluarga dan lain sebagainya, frekuensi zikir jauh berkurang, waktu untuk ngaji tinggal ngeten iki lumayan lah tiap hari Jumat ngeten iki. Beda kan kalau di pondok full ngoten leren ini pun ngaji lah leren ini ku. Karena ajeng tilem niku sing dieling-eling bae niku. Ngoten sampai keturun. Ketika ajeng tilem pun ngeling-eling pelajaran, selama tidur dihitung ngaji. Gitu. Sekarang tambah buruk kondisi kita. Ngaji tiap hari Jumat tok ngoten iki. Kemarin hujan libur. Ya Allah ya Rabbun. Ketika kita ragu sudah 4 rakaat apa belum, itu yang lebih pasti kita sudah 3 rakaat. Gitu. Makanya jangan sampai direkayasa dalam hati ini, sudahlah anggap saja 4 rakaat. Jangan. Tapi yakinnya ke arah 3 rakaat. Terus ditambahi 1 rakaat lagi. Kalau keraguan itu terjadi di 4 rakaat, mboten masalah, sholat duhur sesekali 5 rakaat. Jangan sering-sering, berarti Anda pelupa dan orang yang penuh keraguan dalam hidupnya. Dalam sholat aja sering ragu, apalagi menghadapi kehidupan yang tidak berhadapan langsung dengan Tuhan. Ragu dengan masa depannya. Saat sholat atau harap Gusti Allah sampai lali-lali ya nggih. Cara upacara bendera panjenengan itu pasukan paskibraka loh itu. Saat sholat itu sampai lali ngembani bendera kuwale. Rakaat kelong sih memalukan. Untung Tuhan kita itu maha penak, jadi sudahlah ngapura sesuk haju lali gitu. Semakin sering lali, semakin sering mendapatkan maaf dari. Yang kelima, sini gua mau paham ya? Kalau ragu, pilih rakaat yang tersedikit, tambah 1. Yang kelima, niki mudah-mudahan ini kula dereng pernah. Begitu pula dalam permasalahan putaran tawaf. Apabila dia ragu berapa kali dia telah berputar mengelilingi Ka'bah, apakah 2 kali atau 3 kali, maka dia harus menganggap bahwa dia baru berputar 2 kali, dan begitu seterusnya. Krono yang lebih meyakinkan itu yang sedikit, gitu. Mubeng tawaf
ini sudah 3 kali apa masih 2 kali ya? Maka lebih kuat yang 2 kali. Kemungkinannya pasti lebih kuat yang 2 kali. Baru muncul ragu apakah sudah ketiga kalinya. Maka yang keyakinan 2 putaran itu jangan sampai dikalahkan dengan keyakinan yang sudah 3 putaran. Sudahlah, tak bikin yakin yang 3 putaran saja. Terus mungkin jenengan nimutaken masalah keyakinan dan rekayasa nggih, dan kita tidak menyiasati ibadah. Setelah selesai contoh-contoh ini. Yang keenam, barang siapa yang telah sah nikahnya kemudian ragu apakah telah mentolak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah. Ini sing penting tenan ini. Soalnya beberapa kali kula dapat tamu itu membahas masalah ini juga. Kula niku nate Pak Romas kula. Mboten niku pun teranu, Pak. Ya rumah samu apa terang-terangan apa benah apa dan ya rada Pak. Penyelesaiannya kula nggih ndamel ngoten niku. Al yakin la yazulu bis syak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Menikah, sudah akad nikah, berarti yakin pun nih. Mosok tanten tiyang ragu-ragu dia wis nikah urung. Kan nggak mungkin ini. Setelah anaknya 5, hampir 6. Aku mbiyen wis nikah apa belum? Enggak, selain itu keyakinan itu kan dengan bukti-bukti kuat gitu. Ada buku nikah, ada foto ijab kabul, itu jelas keyakinan yang sangat kuat. Kemudian muncullah keraguan dalam hati. Selama menikah 12 tahun saya mengalami perselisihan dengan istri dan lain sebagainya, pertengkaran dan lain sebagainya. Aku wis tau nolak bojoku apa urung to? Kan ragu. Keraguan itu bisa jadi kacau tenan. Kacau tenan nek sampai ndikir aku iki jan ini wis termasuk tolak urung pomone. Tapi kalau itu masih ragu-ragu, harus dikalahkan keraguan ini. Yakin biyen wis nikah itu nggak boleh dikalahkan dengan ragu-ragu aku wis nolak apa-apa. Kecuali kalau tolak ini sudah bener-bener podo yakine, beda lagi gitu. Podo yakine, di video bisa karo marotuane. Ki buktine pas awakmu nesu kae. Ki aku duwe videone. Awakmu wis muni ngono kae. Iki video yang pertama yang dijiakan CCTV. Kalau sudah seperti itu permasalahannya beda lagi. Kita ngomong nih yang satu yakin, yang satu ragu itu. Contoh yang ketujuh, apabila seorang istri ditinggal suaminya bepergian dalam jangka waktu yang sangat lama, maka dia tetap dihukumi sebagai istri laki-laki tersebut dan tidak boleh baginya untuk menikah lagi. Karena yang yakin adalah bahwa sang suami pergi dalam keadaan hidup, maka tidak boleh menghukuminya telah meninggal. Para istri, si diomongnya kan wong wedok iki wae. Sing diomongnya istri. Jadi, lek jenengan dipamiti oleh suami pergi misalnya ke luar negeri untuk mencari kerja, mencari nafkah. Pamitnya kan dalam keadaan hidup toh itu. Nggih toh? Jelas. Pamit dalam keadaan hidup. Di awal-awal masih sering kirim WA. Mama, papa baik-baik saja. Mama juga baik kan mboten awalan. Itu tahun pertama. Tahun kedua, apakah mama baik saja? Papa sudah enggak mulai baik.
Kan sudah nggak kasih kabar papa baik-baik saja. Apakah mama baik juga? Itu kan berita yang pertama tadi asik di awal. Berikutnya, apakah mama baik-baik saja? Jenengan ngati-ngati lek ngoten niku. Karena saat ngoten niku bahasa lain dari seorang suami sedang tidak baik-baik saja. Sehingga nekoni jenengan itu jangan-jangan sama dengan nasibnya. Maka pertanyaannya langsung, apakah mama baik-baik saja? Jenengan mboten usah tekon, apakah papa dalam kondisi baik? Jangan. Lah nek pertanyaan ngoten niku jenengan kudu peka bahwa ini suami saya sedang tidak baik-baik saja. Saya mosok ngoten enggak iso. Kurang pengalaman, karena memang ora pernah ditinggal lunga. Enggak, memang dari sononya itu kurang peka. Cara perangkat 3 tahun yang ditanyakan sudah bukan kondisi mama baik-baik saja. Anaknya wis kelas piro, sudah nggak peduli dengan suwi-suwi, wis pokok enek transfer masuk ngoten tok. Lunting ngoten. Jenengan marem yang di rumah, istri-istri ini senang. Yang di sana pikirane wong wedok sing penting dikirimi duit. Secara nggak langsung jenengan mulai di enggak niki anu mawon nggih. Jenengan sire kan sing ngeten-ngeten iki to ngaji sing rapat penting-penting. Setelah itu selang waktu mulai nggak ada kabar. Sampai akhirnya istri mulai gelisah. Bilang sama orang tuanya, Bu, Mas sudah 4 tahun nggak ada kabar. Koyok wis suwi to lek ora enek kabar. Sak ngertiku koyok meh 2 tahun iki ya mek transfer ngono tok. Heeh. Ya wingi tak anggap anu, Bu. Lek transfer iki termasuk bagian dari kabar kehidupannya. Niki tenang. Wis tanda-tanda masih hidup ngoten. Tapi ki pun dangu tenan, Bu. Lah awakmu ora njajal tekon-tekon kancane. Enggak, kancane wis padha mulai kabeh kok. Napa wis enek kabare. Terus jenengan mulai ragu. Mati, urip. Urip, mati. Enten tekek jenengan hitungi. Mati, urip. Mati, urip. Untuk memantapkan keraguan itu karena jenengan wis duwe pandangan. Enggak, ini gambaran. Terus di saat-saat seperti itu adalah saat-saat genting bagi seorang istri untuk ambil keputusan. Arepe ngono ae yo enggak betah tenan. Nggih to? Nggih. Jujur. Yang di sana enggak patah jujur. Apa enggak patah dengar? Kemudian sang bunda mungkin terus pundi nggih, ya Allah tondo ndak boleh kabar, ya mesakne anak-anakmu le ora enek sing ngopeh. Ini enggak anu loh, ini bukan karena sembrono loh. Ini beneran loh kasus ini meskipun sekedar cerita. Nggih to? Biasanya cerita ngeten iki ya enek sing bener ngoten. Keluarga sudah memberi wis tondo mulai enek wong-wong awakmu yo ya ngono ae kan ngoten to nggih. Mesakne anak-anakmu, jane mboten mesakne anak-anakmu tok, mesakne mbokmu ngene iki lho malih melu ngopeni. Itu gaya orang tua yang bijak. Mesakne anak-anakmu sing ngopeni sapa kan ngoten. Maksudnya kondang mempersiapkan wong aku yo wis tuwek lho Nduk, mosok panggah ibuke ae. Kan ngoten to nggih. Bijak to orang tua itu. Ini siasat tapi. Akhirnya mulai muncul keraguan dan di situ seorang istri harus ambil keputusan secara hukum. Pancen digoleki kabare ya wis gak enek tenang. Ngoten lho nggih. Nah, pas ngoten niku apa yang harus kita jadikan landasan? Pertama, yakin biyen budal urip. Saiki mati utawa ije urip kan ragu.
Biyen budal genang urip wong ya pamitan. Dengan bukti-bukti bahwa beberapa tahun yang sebelumnya juga masih berkomunikasi, itu penguat keyakinan kita bahwa dia urip asline pas budal itu. Baru sekarang kita ragu apakah sang suami masih hidup atau sudah mati. Kalau begitu, keraguan ini tidak bisa menghilangkan keyakinan. Pilihannya ya urip, maka tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki untuk dinikahi. Sampai nanti datang bukti-bukti kuat bahwa sang suami benar-benar sudah. Enggak, ini cerita lain. Cerita kono lah, enggak bikin grup awake dhewe ngoten lho. Gitu. Maksud sampai nanti punya bukti kuat bahwa istri benar-benar meninggal, enggak cerita lain sing tenanan. Sampai akhirnya mendapatkan kabar bahwa oh ternyata betul suami sudah meninggal. Maka keraguan itu sudah terhapus. Keyakinan waktu berangkat hidup, sekarang yakin kalau sudah meninggal. Lek pun yakin sudah meninggal berarti boleh dinikahi oleh orang lain. Tapi kalau masih ragu suami sudah meninggal atau masih hidup, tidak boleh menerima nikah dari siapapun. Contoh yang ke-8, jika ada seseorang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan sehat, lungo, mondok misalnya, budal sehat. Akan tetapi setelah bertahun-tahun tidak kunjung pulang dan tidak diketahui kabarnya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup atau sehat, seger waras, yang atas dasar ini tidak boleh diwarisi hartanya sampai datang kabar yang meyakinkan tentang hidup atau matinya. Anggap saja saya ini kakak kandungnya Ustadz Rio. Anggap saja ngoten dicerita. Dek, aku pamit arepe lunga dan saya ini dilala sugih. Kula lunga dalam keadaan sehat. Selang sekian tahun Ustadz Rio enggak dapat kabar dari saya. Kakakku jek urip ora to? Sekian tahun lagi ngoten enggak ada kabar lagi. Kakakku ki jek urip ora to? Dan lain sebagainya. Maka keyakinan bahwa dulu berangkat itu dalam keadaan hidup dan sehat itu tidak boleh terhapus oleh keraguan-raguan. Arep piye-piye ya kudu memilih dia masih hidup, karena nalika berangkat dalam keadaan hidup dan sehat. Senajan to wis suwi lek lunga ora enek kabar, warisanku aja mok dem Ustaz Rio ya. Aja mok pek. Soale aku ning paran sampean cek rung genah nasibku urip apa dalam kehidupan kita pun nggih ngoten. Misal duwe dulur dan kita bagian dari ahli warisnya. Lek dulure awake dhewe mbiyen pamitan dalam keadaan sehat terus suwi ora enek kabar, kita tidak boleh membicarakan apa ngepek warisan nih sampai benar-benar nanti ada kabar bahwa oh ternyata saudara kita sudah meninggal. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan bahwa dia berangkat bepergian itu dalam keadaan hidup dan sehat tidak boleh dikalahkan oleh keraguan saiki wis mati apa JU. Yang ke-9, apabila seseorang yakin bahwa dirinya pernah berhutang, ini ngomongin hutang Ustaz Rio, penting juga ini. Kemudian dia ragu apakah dia telah membayar hutang atau belum. Penting ini. Contoh yang ke-9 ini penting toh. Sujune kalau ceritanya sampai contoh yang ke-9. Lah lek mboten jenengan mboten ngerti mungkin. Maka wajib baginya untuk membayar hutang tersebut.
kecuali jika pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah membayar hutangnya. 11 tahun yang lalu saya berhutang kepada Ustadz Fuad. Contoh, saking lamanya terus ragu. Oke, wis tak sewa porong ta Ustadz Fuad. Sing 4 juta ini kalau. Nah, lek Ustadz Fuad yang saya hutangi muni sampun selesai. Tapi lek Ustadz Fuad pura-pura durung sampean rong nyaur, terus saya sendiri ragu gitu. Wis purun to. Rumah saku urung. Pas bayar kae Ustadz Fuad 1 juta kae pas tuku sepeda ya Ustadz ya. Pas ngenteni sepeda ontele sampean kayak jadi nggak nyaur utang pas itu ya. Berarti utangnya urung. Bar kae rumah saku koyo wis nuweki nang ragu sudah nyaur apa belum, maka tidak boleh mengalahkan keyakinan bahwa dulu pernah berhutang. Kelingan utangi kelingan tenanan, ada bukti simpan apa, ada bukti hutang misalnya, ya sing diutangi ya cek kelingan. Nggak terbantahkan keyakinan ini, dikuatkan dengan bukti-bukti. Tapi muncul keraguan sudah nyaur apa belum. Maka keraguan sudah nyaur apa belum ini tidak boleh mengalahkan keyakinan sudah pernah utang. Maka tetap kudu nyaur sejumlah besaran hutang itu tadi. Nah, sekarang kita bahas contoh kasus nyicil hutang. Lek ku nyicil wis oleh ping 3 apa ping 4 ya lek nyicil. Jajal dikene kalih rokaan niku wau. Gitu. Ini kan mboten enten contohnya teng mriki. Mboten enten. Biyen kesepakatannya lek utang kon nyaur ping 4. Karena 4 juta Ustaz Fuad ya dulu. 4 juta kan. Kesepakatannya saya mengembalikan 4 kali 1 juta kan. Terus saya ragu. Genep ping 4 apa cek ping 3 to. Cara jenengan nek nyelesaine pripun? Dengan kaidah al yakin la yazulu bisyak. Terus membandingkan tadi dengan ketika rakaat ragu sudah 4 rakaat apa masih 3. Dalam kasus utang ini disebut penyelesaiannya yakin kepada yang sedikit. Jadi lek ragu sudah mengangsur 4 kali itu ragu, tapi yakin sudah pernah ngangsur 3 kali gitu. Cuma ragunya yang keempat ini, maka harus menganggap bahwa itu masih 3 kali angsuran. Keraguan sudah ngangsur yang keempat kalinya ini harus dikalahkan, karena keraguan tidak boleh menghapus keyakinan. Dan kaidahnya al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa terhapus atau tidak bisa dianulir dengan sesuatu yang meragukan. Pun barangkali ngoten wonten pertanyaan terus miki wau ceritane kan ngeten. Oh mboten napa-napa, ini jam 13.34 kula enten semadosan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, kalau terlalu panjang jawabannya nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang. Monggo barangkali ada pertanyaan kaitan kali dan ini monggo Ustaz. Dalam konteks yang mungkin pengambilan keputusan, misalkan ingin memulai sesuatu yang baru, kemudian merasa ragu atau ingin mencoba sesuatu yang baru, misalnya ini ada lomba dari pemerintah, lomba guru prestasi misalnya, ada yang merasa ingin mewakili madrasah tapi merasa ragu. Nah, penerapan yang tepat untuk konteks ini, kenapa sumber dari hadis ini berikut, apakah terus aku nggak usah ikut aja karena ragu, atau mungkin melakukan sesuatu yang lain, apa menambah ilmu, menambah pengetahuan hingga merasa yakin apakah
ikut atau tidak. Akhirnya berkembang ke situ juga. Ketika saya tadi bilang bahwa hadis ini begitu pendek, tapi mungkin jenengan maem mboten entek. Ilmu dari hadis yang pendek ini nanti jenengan gunakan dalam keseharian jenengan mboten lek terus kangge. Sampai jenengan tuwek mboten lek sering menghadapi moten-moten iku yang bisa diselesaikan dengan hadis ini. Contohnya ngeten, kados ingkang dipun pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Dendis. Pada saatnya keyakinan ini berkaitan dengan napa nggih? Sesuatu yang sangat sensitif terhadap diri kita sendiri. Keyakinan niku lekne jelas perbedaane kareh sing ragu niku wau gampang. Lek bedane gampang, yakin karo rada ragu. Tapi kalau ada dua keyakinan, jenengan nanti pasti mulai bingung. Maksudnya dua keyakinan dos pundi? Karena masing-masing ada penguatnya. Gitu. Termasuk keputusan sedia atau nih Ustadz Dendis gitu. Biasanya orang itu kalau mencoba sesuatu yang baru, belum pernah dilakoni, dan sesuatu yang sudah pernah dilakoni, mesti kan masih lebih kuat yang sudah pernah dilakoni. Yang sudah pernah saya jalani ini lebih saya yakini karena pernah ngelakoni. Yakin ini lebih baik. Kemudian muncul sesuatu yang baru, tapi iki aku yo yakin lek baik. Dengan banyak bukti-bukti pendukung, misalnya teman lain mempraktekkannya, di tempat lain sudah berhasil melaksanakannya, ya jauh lebih baik. Gitu. Keputusannya lek nimbang yakin dan tidaknya itu orang menuntut sebuah kejujuran dalam hati sing ora oleh direkayasa. Dan orang lain nggak bisa intervensi. Nggak bisa orang lain intervensi kalau sudah keputusan semacam ini. Saya itu kalau sudah yakin terhadap sesuatu nggak enak sing iso ndadekne napa. Sampai kayak wong sombong ngoten niku. Ngengkel awakmu ngengkel apa nek kamu lek roh dhewe kejadian. Nah, ilmu ini nanti sampai ke wilayah wilayah batin. Contoh kasus ya kalau ceritanya nggih, agar kita menghargai keyakinan orang lain. Bukan saya kalau lagi ya. Saya pernah dalam sebuah perjalanan bersama seorang istri dan anak. Ngejak dolan teng Kediri teng kene kanca. Kula wegah. Dan enggak boleh kan orang itu ngomong apa yang akan terjadi ngoten niku. Enggak boleh. Akhirnya si istri itu ngengkel. Terus terpaksa budal. Neng ndi ki kok ngene ya kejadian. Iku kan gitu tentu dalam hati kita. Tapi kan enggak boleh ceritanya. Ada rasa. Iya. Dan itu genah ngoten. Tapi enggak paham iki kok neng ndi. Sampai akhirnya sudah. Terus mulai bercanda dengan istri dan anak dalam satu kendaraan. Waktu anak pertama masih kecil. Tiba-tiba di depan itu ada polisi di depan Mapolresta Kediri gitu. Mboten roh. Masuk ke napa? Ke halaman. Pun berjajar ada beberapa macam. Bapak di sebelah selatan. Dibuka lagi coran portal baru kan. Ya. Saat itu malah konangan sampai. Saya hanya pakai helm dan bawa STNK. Saya nggak punya SIM, Pak. Diam polisinya. Anak kecil saya pengalaman pertama berhadapan dengan ngoten niku. Pak, nyapo ngoten wujud cilik kok nggih ta. Ada Pak polisi. Oh ya sudah silakan lanjut polisinya. Akhirnya kita 12.
Sementara yang lain kan dia kok bayar di tempat atau sidang dan lain sebagainya pas tengah Polresta. Di tengah perjalanan saya baru ngomong sama istri, aku nggak nyangka Bu, itu mulai dicegat polisi tempatnya di sini. Cuma yang saya yakini kok posisi ini ya seperti itu, sing nyegat ya wong kuwi, modelnya pertanyaannya ya ngono kuwi, tapi nggak ngerti Bu ngene ning kene. Terus sang istri bilang, tapi aku kok ya yakin loh Pak, bakalan ketemu konco sing dituju itu. Terus mulai terjadi perbincangan. Ayo, mang umpama didendong, no, kira-kira mintanya ya sekitar 200 atau mungkin nggak murah-murah, ya 50.000 lah. Nah kita bawa duit kok enggak? Istri saya nggak bawa uang. Saya mulai periksa-periksa jok belakang. Ada uang 50.000. Anggap aja ini ijole umpama mang didendong kurang. Kita masih punya anggaran 50.000 ini. Dibelikan jajan semuanya saja 50.000, wis pokoknya mampir toko 50.000 pun jenengan ijoli jajan sembarang Pak kangge anak-anak. Mudah-mudahan pun lantaran niatan menghantarkan jajan ini kepada anaknya saudara, mungkin yang kono iso ketemu. Akhirnya betul sampai ketemu dengan jadi teman kula, tapi sing pengen ngejak kono istri kula. Krana sing lanang itu teman saya, yang perempuan konco jagongane istri saya. Sudah ceritanya sampai semono dulu. Meskipun di situ ada kaitannya. Tapi keyakinan itu nggak bisa ditawar lagi ketika sewaktu-waktu muncul teng jenengan. Kalau jenengan itu punya keyakinan yang kuat, jangan coba dihapus sendiri. Tapi sampean jaga. Karena itu yang paling jujur akan menuntun keyakinan loh nggih. Keyakinan loh, bukan persangkaan loh nggih. Bukan perkiraan, bukan perkiraan. Bukan persangkaan jenengan, tapi keyakinan itu muncul. Keyakinan itu muncul dan muncul itu ya muncul. Artinya enggak koyoke enggak. Ya yakin ya. Ketika sudah seperti itu bandingkan dengan teori yang lain-lainnya. Gitu. Teori, pengalaman, jarine dan lain sebagainya. Kuatan mana? Pasti kuat keyakinan ini. Ini enggak bisa dikalahkan dengan mana. Maka kalau sudah seperti itu, yang ini tolong dipilih. Tidak boleh dikalahkan dengan yang lain. Pada saatnya mudah-mudahan secepatnya jenengan ngalami ini. Biar ngaji ini langsung enek ngilmune sing bisa dipraktekne. Ketika ini nanti pengalaman pertama ini jenengan alami akan disusul oleh biasanya wis kadung penak lek kadung connect ngoten kan gampang to lek nyambung gitu. Tapi lek belum wangel. Sampai ndarani nek jari. Keyakinan itu tempatnya di sini. Setiap orang mukmin pasti akan mengalami pembuktian bahwa keyakinan itu pernah singgah dalam hati kita. Seperti halnya ketika kesan pertama kita meyakini bahwa Allah itu ada, jenengan pun mboten kemutan toh. Kapan pengalaman pertama jenengan ngerasani yakin bahwa Allah itu ada? Dengan pembuktian yang tidak pernah terbantah. Atau jangan-jangan belum? Sering. Yakin aku lek Gusti Allah enek. Terus kemudian kelompok apa ateis misalnya dengan pembuktiannya dan lain sebagainya. Ini loh bukti bahwa Tuhan itu tidak ada, manusia itu ada itu berasal dari ini dan lain sebagainya. Keyakinan jenengan terhadap Tuhan jenengan adu dengan teori itu. Banyak orang yang kalah kan karena sebenarnya dia tidak sedang memegang sebuah keyakinan atau keyakinannya memang lemah. Sampai di situ nanti kita banyak sudahlah jenengan kasih aku buku sebanyak apapun, bukti-bukti modelmu sebanyak apapun, saya bandingkan dengan keyakinan saya bahwa Allah itu jelas loh, ketok enak loh. Maka yang lainnya harus
kalah, dan keyakinan terhadap Allah ini tidak boleh dikalahkan dengan yang lain. Barangkali jenengan masih merekayasa itu, keyakinan terhadap Allah itu masih direkayasa, dikuatkan sendiri. Tapi tidak masalah, upaya kita menguatkan keyakinan kepada Allah itu nanti akan berbalas dari atas. Sekarang jenengan anggap saja masih ragu dengan Allah, ya separuh-separuh lah. Nyatanya belum tahu banyak bukti, ngamek jari toh nggih. Sekian kali membaca ayat ini, Allah ada, Rasulullah berkata bahwa Allah ada. Kata-katanya semua kan nggih. Pada saatnya keyakinan itu sudah bukan lagi nawa. Kalau sekarang belum dan Anda masih merekayasa itu, kan rekayasa yang positif, bagaimana agar aku tetap yakin bahwa Allah itu ada? Nanti akan berbuah yang namanya ahwal. Ahwal itu pemberian dari Allah yang mengiringi seseorang pada posisi makomat atau kedudukan tertentu di hadapan Allah. Pun perlu percepat dan jenengan tambah mumet. Kualitas ibadah kita itu 100% tergantung dari kondisi jiwa. Kondisi jiwa itu namanya ahwal, bukan kondisi lingkungan. Karena nilai ibadah jenengan nanti yang menilai bukan lingkungan. Lingkungan ngomong api, ngomong piye sregep opi Ustaz Rio rajin betul, Pak Hakim rajin betul, enggak usah dianggap itu. Yang menilai Allah, yang dinilai oleh Allah itu gerakan jiwanya. Kalau gerakan tubuhmu, Gusti Allah enggak butuh itu. Gerakan tubuh yang nanti sebentar rusak itu, nah buat apa? Wong tubuhnya nanti sekian tahun lagi sudah hancur kok. Untuk apa gerakan-gerakan itu? Yang dibutuhkan adalah gerakan jiwa, mulai niat. Makanya ada orang sholat itu bisa sekian jam itu karena sejak niat itu orang sudah dihitung. Saya akan berangkat ke masjid untuk berniat untuk sholat. Ahwal itu kondisi jiwa. Ada mahabbah, demen banget kali Gusti Allah, nggak bisa direkayasa. Ada al-yakin, mantep banget kali Gusti Allah, nggak bisa direkayasa. Ada al-khauf, rasa takut, nggak bisa direkayasa itu, nggak bisa digawe-gawe. Ada ghaibah, rasa segan, rasa sungkan, rasa apa nggih? Yang berdampak grogi, gemetaran ketika selalu teringat oleh ahwal atau kondisi jiwa ini nggak bisa dicari, nggak bisa direkayasa. Ini hadiah dari upaya kita menduduki makomat atau tempat-tempat tertentu. Sekarang masalahnya, apakah itu makomat atau tempat-tempat tertentu, kedudukan-kedudukan tertentu di hadapan Allah? Kula ringkes mawon meskipun kata yang satu makomat, makom taubat. Yang dua makom warok. Yang ketiga makom zuhud. Makom ini atau kedudukan di hadapan Allah ini enggak diberikan oleh Allah, tapi harus kita upayakan, harus kita perjuangkan. Satu, makom taubat. Dua, makom warok, terima dengan keadaan. Tiga, makom zuhud, enggak butuh karo liyane Gusti Allah. Jenengan pilih atau lakukan semuanya. Pilih menduduki makom taubat atau makom warok atau makom zuhud. Atau jenengan ambil sekalian semuanya, ya taubat, ya warok, ya zuhud. Setelah kita duduk di situ di makom ini cara olahraga ngoten klasmen. Makomat itu klasmen. Kalau kita sudah duduk di situ, baik itu makom taubat, Tuhan sudah kasih stempel, kamu adalah termasuk at-tawwabin, orang-orang yang ahli taubat. Kamu termasuk orang-orang yang warok, kamu termasuk orang-orang yang zahid, orang-orang yang tidak butuh selain aku. Sudah ada stempelnya. Pas ngoten niku beriringan dengan itu
Tuhan menghadiahkan namanya ahwal, kondisi jiwa, mahabbah cinta kepada Allah, muraqabah rumangsa cedhek karo Gusti Allah, dan lain sebagainya yang kula sebut. Kalau sudah ahwal itu kita dapat dari Allah, baru setelah itu ibadah kita akan ada nilainya. Karena yang memotivasi ibadah dari kondisi jiwa yang baik semuanya. Misalnya, karena kita punya makom warok, nerimo ing pandum, oleh Allah diberi hadiah hal atau kondisi jiwa berupa mahabbah. Ruh-ruh dulu tenan kali Gusti Allah. Demen tenan pokoknya. Maka berikutnya, setiap ibadah kita baik yang mahdoh atau bukan, itu pendorongnya adalah mahabbah, cinta. Sholat kalau didorong oleh mahabbah cinta kepada Allah mesti apik. Sekarang masalahnya ngeten. Jenengan emut-emut. Selama ini jenengan sholat pendorongnya apa? Lahir dari kondisi jiwa atau kondisi lingkungan? Diwajibkan oleh pengetahuan. Katanya fikih wajib. Jenengan didorong oleh pengetahuan. Pengetahuan siapa itu? Pengetahuan tubuh. Tubuh kita mengetahui ada hukum yang mewajib. Iya. Jadi berangkat kita sholat itu didorong oleh kondisi sekitar, bukan kondisi termasuk ilmu yang ada di buku, ilmu yang pernah kita dengar itu bagian dari sekitar kita, bukan dari itu dulu loh ya. Kenapa? Enggak apa-apa, itu sangat bagus loh, sangat bagus daripada kondisi jiwa yang enggak genah, kondisi lingkungan yang enggak genah, ya enggak karu-karuan. Yakin bahwa berawal dari kondisi sekitar kita baik, ilmu pengetahuan yang ada di seputar tubuh kita ini baik, nanti akan bersambut, muncullah sebuah semangat untuk menuju makomat, mengikuti lomba, berebut posisi di hadapan Allah. Klasemen sementara Ustadz Fuad menduduki makom taubat, Ustadz Rio makom zuhud, Ustadz Bunda yang lain gagal. Loh, sementara setelah kita mendapat kedudukan di hadapan Allah, lagi-lagi yang harus kita yakini, di saat itu nanti jenengan diam mempertahankan diri sebagai ahli taubat, mempertahankan diri sebagai ahli zuhud, mempertahankan diri sebagai ahli warok, dengan anteng di situ oleh Allah akan dikirimi hadiah berupa ahwal kondisi jiwa yang tidak bisa didapat dari manapun. Itu murni hadiah dari Allah, termasuk mahabbah, termasuk muraqabah, termasuk khauf wa raja, termasuk al-yakin. Dan yakin yang dihadiahkan oleh Allah ini, hadiah keyakinan yang diberikan oleh Allah karena kita menduduki makom tertentu, gak boleh dikalahkan dengan apapun. Kok tiba-tiba yakin mantep tenang. Kemudian ada pembisi yang lain, ya jangan sekedar yakin saja, kan biasanya kan ngoten itu. Jangan sekedar yakin saja. Ya ngoten. Jawaban kita bagaimana? Yakin ini hadiah dari Allah. Kamu jangan macam-macam ya, seolah-olah ngoten loh dalam hatinya gitu. Ustaz Fuad, kamu jangan mempengaruhi saya. Itu dalam hatinya gitu. Atau saya tidak boleh terpengaruh oleh yang lain. Yakin 1000% ahwal kondisi jiwa yang salah satunya yakin ini dampaknya mboten enten sing elek. Kalau jenengan sudah mulai membandingkan ahwal ini dengan kondisi selain itu, kondisi jiwa ini jenengan perbandingan dengan kondisi lingkungan, kadang sampai jenengan ngalah nih
jane ning atiku luwih sreg ngeten lho. Tapi nggak enak aku karo tradisi di seputar kita. Jenengan mulai didikte oleh selain Allah. Secara bersamaan jenengan padha karo mulai bergeser dari hamba Allah. Karena Allah mendikte manusia itu melalui akwal itu. Dan manusia mulai udar dari kehambaan itu ketika didikte oleh selain Allah. Dilokne wong goblok, nesu genti ngelokne. Diam-diam kita didikte oleh orang goblok. Goblok ya. Gitu. Dicebaki wong gendeng, genti wek. Kita memutuskan untuk membales wek itu sebagai reaksi dari aksi sang orang gendeng juga. Maka keputusan kita itu hasil didikte oleh orang gendeng. Jenengan merasa gelisah dengan kondisi ekonomi yang dihembuskan oleh media informasi dan lain sebagainya. Hati ini gelisah, jenengan sudah terdikte oleh keadaan sing gak genah. Jenengan sedang keluar dari didikte oleh Allah. Jenengan mulai mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah secara tidak sadar. Hati-hati nggih. Kula nggih nasihati kula piyambak. Mugi-mugi bermanfaat kanggo kita semua. Alhamdulillah melu nuturi awake dhewe ngoten iki. Soale kula nggih sering ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Gusti Allah ingkang paring mangertos, ingkang langkung mangertos pundi ingkang leres nggih. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini menjadi pertemuan yang sangat diberkati oleh Allah. Ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Nyuwun pangapunten, kawula cekapi wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.